Shalom, saya mau tanya, kenapa Alkitab terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kan untuk kalangan Kristen saja. Kalau orang Yahudi tidak kenal namanya Perjanjian Lama, namanya Perjanjian Baru, tidak. Alkitabnya orang Yahudi ya disebut sebagai Tanakh. Ya, Torah, Nevim, Ketuvim. Jadi mereka hanya Taurat saja itu, Tanakh saja. Tidak ada namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi orang Kristen itu kan mengakui dan menerima Tanakhnya Yahudi itu. Karena kekristenan kan bersumber atau berlatar belakang Yahudi. Karena janji tentang Mesias datang di tengah-tengah bangsa Yahudi. Nah, karena itulah kita menerima. Tapi selain kita menerima Tanakh Yahudi itu kan kita juga mempunyai tulisan-tulisan lain. Tulisan-tulisan tentang Yesus. Tulisan-tulisan Kristen yang ditulis oleh para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul. Kita juga menerima itu. Nah, karena kita menerima berarti kita sudah menerima Tanakh Yahudi, bersamaan dengan itu kita juga punya tulisan Kristen sendiri. Nah, maka akhirnya menjadi dua. Karena menjadi dua maka ini disebut sebagai Tanakh Yahudi, disebut sebagai Perjanjian Lama, sedangkan yang tulisan-tulisan para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul kita sebut sebagai Perjanjian Baru. Nah, mengapa menggunakan istilah-istilah itu? Ya, ini kan baru muncul di sekitar akhir abad 2, sebutan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru baru muncul di akhir abad 2. Memang mereka mengacu kepada sejumlah ayat yang memang menyebutkan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya ya, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Lalu Ibrani 8 ayat 13, oleh karena itu dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Lalu dalam 2 Korintus 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka, pikiran orang Yahudi itu, telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Nah, jadi ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru di dalam Alkitab kita. Nah, karena itulah maka pada akhir abad yang kedua, istilah perjanjian lama itu diambil dan dikenakan kepada Tanakh Yahudi, sedangkan istilah perjanjian baru itu diambil untuk dikenakan pada tulisan-tulisan khas Kristen. Itulah sebabnya kita mempunyai Alkitab ini dua bagian, disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Sebenarnya perjanjian lama itu karena ada janji di sana. Maka seharusnya perjanjian baru itu bukan perjanjian, tapi penggenapan dari perjanjian. Tapi memang istilah itu diambil dari ayat-ayat itu yang mengatakan perjanjian baru, walaupun sebenarnya kata perjanjian baru dalam ayat-ayat itu tidak mengacu kepada kumpulan kitab. Tapi pada akhirnya istilah itu dipinjam untuk membedakan antara tulisan Kristen dan Tanakh Yahudi. Ya.